Oke, shalom semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas pokok-pokok bahasan dari bab 1. Oke, kita awali dari Cua. Oke, menurut Cua sifat-sifat hakiki negara itu seperti apa sih? Jadi sifat-sifat hakiki negara itu ada 3, sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Jadi sifat yang dimaksud sifat memaksa ini adalah sifat-sifat yang dimana kayak memiliki kekuatan secara fisik atau mungkin kekuatan secara fisik gitu. Jadi mereka ini yang memiliki kekuatan secara fisik itu memiliki kelegaan agar undang-undang ini ditertibkan gitu sama masyarakat. Nah mungkin contohnya kayak bayar pajak, dan juga orang-orang yang atau mungkin pihak manapun yang melanggarnya itu akan mendapatkan hukuman. Dan yang monopoli, monopoli ini adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi organisasi lain itu harus tunduk sama kekuasaan tertinggi. Mungkin contohnya negara itu bisa saja kayak bikin peraturan ataupun melarang aliran kelompok lain yang dimana ini kayak bertentangan sama negara gitu. Nah dan yang terakhir adalah sifat yang mencakup semua. Nah sifat yang mencakup semua itu ada 2. Yang pertama itu ada all-encompassing dan juga all-embracing, yang memiliki makna yang dimana peraturan ataupun undang-undang dasar negara Indonesia harus dipatuhi sama seluruh pihak ataupun mungkin pihak manapun, organisasi manapun yang mana mereka itu masih menjadi warga negara Indonesia, mungkin contoh presiden, menteri, dan lain-lain sebagainya. Baik. Oke, Jadi, baik. di dalam itu ada 3 sifat ya. Ya, sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Oke. Dan kedua, saya ingin tanya ke Farel, apa sih pengertian kedaulatan itu? Kedaulatan itu, menurut saya kedaulatan itu sifat tertinggi yang ada di suatu negara. Jenis-jenis itu ada apa aja sih? Kedaulatan dalam dan kedaulatan luar. Kedaulatan dalam yaitu kedaulatan yang mempunyai Apa sih macam-macam dari kedaulatan negara itu? macam-macam kedaulatan, yaitu ada 2, kedaulatan luar dan kedaulatan dalam. Yang kedaulatan dalam adalah mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap suatu negara, yang kerjanya yaitu mengatur pajak, terus pemilu, pembangunan, atau lain-lain. Yang kedaulatan luar yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi atas yang ada di luar negeri atau di internasional, seperti kerjasama dengan negara lain atau perdagangan yang ada di internasional. Oke. Pokok ketiga. Oke, selanjutnya saya ingin menanya kepada Cua, menurut Cua itu nilai subjektif dan nilai objektif itu Pancasila itu seperti apa sih? Nah, mungkin yang dimaksudnya nilai Pancasila secara subjektif dan objektif ya. Mungkin yang pertama subjektif itu adalah merupakan merupakan hasil dari pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri menurut sejarahnya. Mungkin contoh kayak nilai Pancasila itu kayak sebagai pandangan ataupun pedoman bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua nilai-nilai secara objektif ya. Dan nilai-nilai Pancasila menurut subjektif adalah mungkin contoh kayak nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang diakui kebenarannya dan keadilannya. Yang nilai-nilai Pancasila secara objektif adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kebenarannya yang Yesus Pancasila ada pun nilai Pancasila secara objektif dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain. Ini contoh-contohnya mungkin kayak rumusan sila-sila Pancasila menurut adanya sifat universal. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan nilai Pancasila secara subjektif dan juga objektif. Oke. Pembahasan terakhir nih. Saya pengen nanya ke Farel. Yes. Kedudukan, tugas, dan fungsi dari Kementerian Indonesia itu apa sih? Kedudukan itu ialah tugas suatu kementerian dalam membantu presiden. Dan fungsinya itu membantu presiden untuk melakukan tugas-tugasnya. Seperti kita kasih contoh yaitu Menteri Pertahanan, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yaitu
tugasnya ialah mengatur militer-militer Indonesia yang ada di perbatasan, yang maupun ada di dalam negeri. Dan tugas kementerian itu sudah dipilih oleh presiden itu sendiri. presiden itu sendiri. Ya. Oke. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dari Chua dan Farel. Sekian, terima kasih dan respon berkati. Baik, kami selanjutnya kita akan lanjutkannya ke bab 2. Ya. Jadi Sekian, terima kasih. Video selanjutnya. Haleluya. amin.